Oke teman-teman semuanya, selamat siang Kak. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Izin memperkenalkan diri. Aku Ica Yunisa dari tingkat 3 kebidanan, dan mungkin kakaknya boleh memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan saya Sarah Sutrisno. Saya sebagai ahli muda yang kebetulan juga dipercaya sebagai ketua tim bidang pendidikan dan pendidikan. Jadi selaku ketua ketua tim. Boleh, kalau misalkan boleh tahu BNN itu apa sih Kak? Singkatan dari apa gitu BNN? Jadi BNN itu Badan Narkotika Nasional. Jadi kita lembaga kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang mana kita menangani perihal upaya PMPGN kita sebutnya, yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan narkoba. Jadi tugasnya untuk mencegah ya dan menyuluh. Ya, jadi PMPGN sendiri itu kan pencegahan dan pemberantasan. Jadi mencegah dan memberantas apa yang mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap. Oke, nah kalau misalkan di BNN sendiri itu ada program apa saja sih yang dilaksanakan setiap bulan atau setiap tahunnya gitu? Jadi di kantor BNN sendiri, di BNN Kota Bandung, khususnya karena saya bekerja di BNN Kota Bandung, kami itu ada yang namanya program rehabilitasi, ada program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu lebih ke diseminasi informasi ataupun penguasaan informasi melalui berbagai media. Kalau sekarang misalnya media sosial, media online, atau misalnya media luar ruang, media info, videotron, terus media radio gitu ya. Kalau sekarang ada podcast seperti ini juga melalui podcast gitu. Kemudian media cetak, koran, surat kabar, itu kita lakukan pembagian informasi di sini. Selain itu juga ada program kelurahan bersih narkoba, di mana satu kelurahan tersebut mengupayakan kegiatan PMPGN tadi dari oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada juga kita program pemberdayaan masyarakat seperti deteksi dini melalui tes urin, baik itu di lingkungan pemerintah, di lingkungan swasta, pendidikan gitu ya. Itu kita kerjakan. Ada juga kita pelatihan bagi penggiat anti narkoba. Nah, kita melatih orang-orang yang kami harapkan untuk bisa menjadi agent of change di lingkungan mereka bekerja atau mereka bersekolah, itu supaya mereka bisa berperan dengan tangan BNN Kota Bandung dalam upaya seperti itu ya teman-teman. Nah kalau misalkan, karena kan kita lagi ada di lingkungan kampus nih ya. Nah kalau misalkan kata kakak tuh mengenai tentang narkotika atau narkoba itu, mahasiswa penting nggak sih harus mengetahui tentang itu? Tentunya sangat penting ya, karena kan itu sebagai benteng kita ya. Kalau aku saya sering menganalogikan, kalau dulu waktu kita zaman COVID kan kita pakai vaksin ya supaya kita terhindar dari COVID. Nah halnya saat kita tahu tentang hal-hal yang harus kita cegah dalam penyalahgunaan narkoba ini, tentunya itu bisa jadi vaksin dari kita untuk terhindar dari penyalahgunaan. Makanya kalau vaksin kan juga semua orang harus divaksin. Sama juga semua orang termasuk mahasiswa itu perlu gitu untuk bisa mendapatkan pengetahuan. Nah untuk sejauh ini, daripada mahasiswa itu yang sudah diketahui atau yang terancam gitu, itu kurang lebih berapa banyak? Kalau survei secara spesifik ke mahasiswa itu nggak ada ya. Tapi keseluruhan, kalau keseluruhan di Indonesia itu angka prevalensi kita di 1,73%. Artinya dari 10.000 masyarakat di Indonesia yang terpapar penyalahgunaan narkoba itu ada 173 orang.
memang secara tren itu dibandingkan di survei kita sebelumnya di tahun 2021 itu menurun. Ini juga dari kelompok umur itu hampir semuanya menurun, tapi ada satu yang menarik yaitu di usia 25 sampai 49 tahun itu terjadi peningkatan. Jadi sebenarnya mahasiswa pun juga menjadi bagian dari sasaran juga, karena survei kita yang di 1,73% itu pada kelompok usia umur dari 15 tahun. Jadi kan mahasiswa kan masuk dalam kelompok itu juga. Iya, betul. Kalau misalkan mahasiswa ini kita mengenai mahasiswa atau lebih luas lagi yang masyarakat lah gitu ya, yang menggunakan narkoba itu. Nah, biasanya bisa dilihat dari apa sih? Kan BNN otomatis bisa menilai ya. Nah, itu bisa dilihat dari apa? Jadi karena kalau secara definisi sendiri untuk narkoba itu kan zat-zat alami ataupun kimiawi yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita bisa merubah pikiran, suasana hati, dan perasaan perasaan seseorang serta perilaku seseorang. Nah, makanya ketika ada yang nanya ciri-ciri pengguna narkoba seperti apa, itu pasti akan ada perubahan di 3 hal tersebut: pikiran, cara berpikirnya, secara emosinya, apakah dia ini lebih agresif atau seperti apa, kemudian secara perilakunya. Nah, itu pasti ada perubahan dari 3 hal tersebut. Tapi kita juga nggak bisa menghakimi atau kita nilai langsung bahwa karena dia biasanya senang terus jadi sedih terus nih dia pakai narkoba, kita nggak bisa kayak itu juga. Tentunya seperti COVID lagi gitu. Kita kan dulu waktu ada COVID, kita nggak boleh kan sembarangan COVID ya gitu, tanpa kita antigen dulu kita tes. Makanya juga penggunaan narkoba juga kita nggak bisa mengetahui apakah seseorang itu benar pakai narkoba atau enggak. Ada alatnya juga untuk bisa mendeteksi itu. Tapi tes itu. Nah, kalau sekarang aku dengar gitu ya dari kalangan luar gitu, kalau misalkan orang yang sudah kecanduan narkoba gitu, itu tuh susah gitu untuk diberhentikannya. Nah, itu alasannya kenapa sih? Ya, jadi karena kan sebenarnya narkotika itu ketika kita konsumsi itu merusak otak kita. Nah, otak kita itu kan dia memproduksi beberapa hormon di tubuh kita. Yang juga di tubuh kita salah satunya adalah hormon dopamin. Hormon dopamin itu kalau disebutnya lagi sering disebut sebagai jadi ketika hormon itu rilis dari tubuh kita, jadi kita ada perasaan happy. Misalnya faktor pemicunya misalnya kita makan enak, yang menyenangkan, itu kan membuat kita happy kan. Nah, itu karena jadi hormon rilis. Ketika kita makan narkoba, sistem dopamin rilis itu tuh dikacaukan sama sinyal. Jadi misalnya ketika kita makan makanan, biasanya dopamin yang rilis itu disebut dopamin. Tapi kalau kita pakai narkoba itu tidak sedemikian rupa sampai sedemikian rupa. Jadi muncullah 90 kebahagiaan. Bayangkan ketika orang sudah menikmati 90 kebahagiaan, dia dikasih 10 kebahagiaan, dia akan puas dengan 10 kebahagiaan. Itu tidak ya, tapi dia akan cari yang 90 itu terus. Nah, 90 itu terus, 90 dopamin itu dia bisa didapatkan. Baik dia akan Dia mendapatkan kebahagiaan di situ ya. Iya betul, tapi itu pun tidak akan bertahan lama karena biasanya untuk dia bisa dapat sensasi 90 kebahagiaan itu yang sementara. Biasanya selanjutnya dia pakai narkoba supaya badannya tidak merasakan sakit saja. Dan satu hal lagi, jadi sugesti dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri ini sangat tinggi. Jadi saya sering menganalogikan misalnya ketika karena ini mahasiswa ya konteksnya, pasti kan udah pada punya pacar nih, atau misalnya pernah pacaran terus putus nih ya, nah, depresi lah ya. Misalnya dulu waktu pacaran nih sering dengar lagu-lagunya Tulus misalnya, nah pada saat dia
itu khusus saat dengar lagu Tulus itu pasti kan akan muncul kenangan-kenangan waktu dejavu bersama. Itu nanti orang yang narkoba itu sama dengan hal itu gitu. Jadi misalnya dia udah rehabilitasi, dia udah rehabilitasi di panti rehabilitasi selama 6 bulan, kemudian dia balik lagi ke rumahnya, dia balik lagi ke kamarnya, rumahnya, jadi dia makanya di kamarnya dengan misalnya warna biru, warna spray masih sama, settingan warna masih sama, terus ada botol, misalnya botol minuman kemasan yang sering dia pakai untuk pakai narkoba, itu dia akan kenangannya akan ketika dia kembali akan dia akan flashback lagi, memorinya itu akan muncul dan memanggil dia untuk dia kembali. Jadi karena itu namanya sugestinya makanya banyak sedikit orang yang dia harus direhabilitasi misalnya kuliah 5 tahun akhirnya tapi dia relapse itu sangat mungkin karena memang proses pemulihan dari kecanduan narkoba itu berlangsung selama hidup sebenarnya. Jadi susah ya prosesnya sebenarnya. Nah kalau misalkan untuk cara mencegahnya nih bagaimana? Cara mencegahnya agar kita terhindar dari hal-hal tersebut. Kita harus punya ketahanan diri. Ketahanan diri itu bisa dibangun dari kita punya regulasi diri. Regulasi diri itu bagaimana kita bisa meregulasi emosi kita, meregulasi pengaruh kita dari lingkungan yang buruk. Jadi misalnya caranya gimana? Caranya kita bisa menetapkan tujuan yang kita sampai apa. Misalnya habis lulus kuliah ini kita mau jadi apa nih? Kita achieve prestasi apa nih? Kita bisa catat itu dan ingat-ingat itu supaya ketika nanti di misalnya di jalan hidup kita ketemu dengan tantangan di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba, kita akan ingat lagi kira-kira kalau misalnya aku pakai narkoba dan kita juga bisa dengan belajar mengelola emosi kita, karena kan banyak anak di luar sana yang pada akhirnya dia memutuskan ke narkoba karena dia nggak bisa menghadapi emosi-emosi negatifnya, rasa sedihnya, rasa kecewa, rasa marahnya dengan baik. Akhirnya ke narkoba karena narkoba itu bisa instan. Kemudian yang kedua kita harus bisa mampu memiliki sikap asertif. Jadi kita mampu mengkomunikasikan apa yang kita mau, apa yang kita rasakan kepada orang lain dengan cara kita tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kenapa itu perlu? Karena banyak anak-anak di sana yang pada akhirnya dia terjerumus dari penyalahgunaan narkoba karena dia nggak bisa bilang tidak saat ditawari narkoba oleh orang lain. Kalau kita punya sikap yang asertif, kita bisa ngomong enggak dengan cara yang baik gitu ya. Kebanyakan kita masih susah bilang enggak gitu kan. Itu memang perlu dilatih hari ke hari dan biasanya yang bikin kita mampu bilang enggak karena kita merasa tidak percaya diri gitu. Kita merasa takut Iya betul. Padahal teman-teman yang mau ninggalin kita itu sebenarnya teman yang toksik misalnya. Yang terakhir kita harus mampu mengidentifikasi apa sih yang jadi kelemahan aku, apa yang jadi potensi aku, dan supaya kita bisa, kalau kita tahu potensi diri kita apa, kita bisa mengelola itu dengan baik, kita bisa fokus sama potensi kita daripada kita fokus sama yang kelemahan kita. Kalau kita fokus sama apa yang kita punya, biasanya kita akan insecure. Dan banyak juga orang-orang luar sana yang dia pakai narkoba atau bahkan karena dia merasa dirinya aku nih kurang segalanya itu nothing gitu, aku nggak punya apa, aku bukan siapa-siapa, buat aku hidup gitu. Dia karena dia merasa dirinya nggak berharga, dia melukai dirinya, menyakiti dirinya dengan membuat badannya tidak sehat, dan kita juga harus bisa selalu terkoneksi orang di sekitar kita. Tentunya kita manusia itu makhluk sosial, kita butuh support system gitu ya. Support system itu bisa tidak bentuk keluarga, bisa bentuk teman gitu ya, tapi tentunya itu teman yang baik seperti itu. Karena
suatu saat kita butuh cerita, kita sedih, kita butuh pertolongan, itu ada teman-teman atau support system kita yang sangat kita nggak sendiri. Jadi intinya keluarga dan lingkungan juga berpengaruh gitu ya. Nah kalau misalkan motivasi kakak terhadap generasi muda nih sekarang mengenai narkoba itu apa sih? Saya kata-kata Iya, kata-kata motivasi aja. motivasi, your life, your choice, every choice has a risk. Jadi choose the best one. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa pasti udah bisa memilih ya, memilih mana yang baik, mana yang baik bagi dirinya. Karena masa depan kita itu ditentukan dari langkah-langkah kita setiap hari, dari pilihan kita setiap hari. Jadi kalau misalkan mulai dari hari ini, teman-teman bisa membuat pilihan yang baik bagi diri teman-teman. Karena pilihan teman-teman menentukan masa depan teman-teman sekarang. Kalau memilih jalan yang tidak baik seperti yang beberapa tentunya masa depan juga tidak akan baik sesuai apa yang kita Harapkan. Semoga teman-teman yang nonton di luar sana juga bisa paham akut tentang narkotika ini atau narkoba gitu ya, dan ya menjadi golongan orang-orang yang anti gitu ya, anti narkoba. Oke Kak, terima kasih banyak sudah bisa hadir di kampus kami di Poltekkes TNI AU. Setiap tahun ya kita mengadakan PKKMB pasti dari BNN kita undang ya Kak ya. Oke, semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi dan bisa mengundang lagi kakaknya untuk kesini ke depan. Oke, terima kasih banyak Kak. sama-sama. Oke, kita tutup ya teman-teman. Dadah.